Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di Inside Chamber. Maaf ya. Nah, kita hari ini akan melanjutkan ya bab 9. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini di playlist ini. Bab 9 di sini. Nah, ini paling bawah ini bab 9 ya. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Di segmen sebelumnya kita sudah belajar Allah Maha mengetahui. Sekarang di segmen ini kita akan belajar Allah Maha mendengar. Ya, untuk bisa mengikuti pembahasan secara urut dan runtut gunakan playlist ini. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau kalian masuk langsung ke channel cari playlistnya. Oke, kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah Maha mendengar. Nah, di sini ya. Mari kita baca As-Sami'. Ya, As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Sekali lagi As-Sami'. Lagi As-Sami'. As-Sami'. Allah SWT selalu mendengar bisikan-bisikan hambanya. Jangankan perkataan bisikan, dalam hati pun Allah mendengar. Ya, Allah SWT selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Nah, Allah SWT selalu mendengarkan bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah SWT selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Jadi jangan lupa selalu memohon kepada Allah. Allah SWT selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah SWT pasti ya mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa min dolim. Ya, ini pendek ya, min dolim gitu aja. Wa kana Allahu sami'an alim. Nah, yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk. Nah, yang suka mengumpat ya hentikan itu. Ya, Allah tidak menyukai perkataan yang buruk. Yang suka menggunjingkan orang lain, nah hentikan itu. Ya, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Kecuali kita dizalimi ya. Ya, tapi tetap tidak boleh menjelek-jelekkan. Terus terang apa adanya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, sekali lagi Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nisa 4:1-8. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah satu, selalu berhati-hati berbicara. Hati-hati berbicara. Seorang politikus Indonesia mengatakan mulutmu harimaumu. Hati-hati ya berbicara ya. Jadi kadang-kadang kita bisa celaka karena kata-kata kita sendiri. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik ya. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik, ini penting ya, karena kalau kita mendengar hal-hal yang baik ya, yang kita dengar itu akan merasuk ke dalam kalbu kita. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang ngaji didengarkan. Oke. Berkata-kata baik didengarkan.
selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, mendengarkan ayat, menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, umpatan-umpatan itu dihindari, ya kan, karena itu tidak baik, ya. Ayo berlatih. Yang pertama, kegiatan 1, buatlah beberapa kelompok kecil. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anak. Setiap kelompok memilih 1 orang ketua kelompok. Semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok bertugas berdiskusi dan mencatat hal-hal berikut. Menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Meneladani Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nah, ini. Kalau menjelaskan ini, ya, Allah selalu mendengar perkataan setiap hambanya, ya. Allah selalu atau pasti gitu ya, pasti mendengar perkataan hambanya baik secara lisan maupun dalam hati. Nah, mendengar, ya, perkataan hambanya, ya, baik secara lisan maupun dalam hati, ya, maupun dalam hati. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ucapan adalah doa. Jadi hati-hati dengan ucapan kalian. Ya, meladani Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya. Menjelaskan Allah Maha mendengar, karena itu kita harus selalu, ya, memohon, ya, kepada Allah. Ya, kita harus selalu, karena apapun yang kita mohon itu didengar. Ya, selalu kepada, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya yang baik-baik, ya. Meneladani Allah itu Maha mendengar, ya. Kita meneladani Allah Maha mendengar dengan ini, selalu berhati-hati berbicara. Ya, intinya 4 ini, ya. 4 hal ini yang menjadi jawabannya, ya. Meladani, ya, ini saya taruh di sini aja sebagai simbol saja, ya. Kalau ini adalah jawabannya, saya kecilkan. Ya, selalu berhati-hati berbicara, selalu mendengarkan hal yang baik, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik dan tidak perlu. Nah, ya. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dalam kelompok lain memberikan tanggapan. Kalimatnya boleh tidak sama plek dengan ini, boleh kalimat kalian sendiri, ya kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Oh, sudah mentok ini, ya. Kita masuk ke sini. Sikapku, aku meyakini Allah SWT mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa. Ini harus, ya, kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa doa-doa kita itu selalu dengar. Apapun yang kita katakan, baik secara lisan maupun dalam hati, Allah tahu dan Allah mendengarnya, ya. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Aku berhati-hati dalam bicara. Ya, ini harus selalu, ya. Idealnya selalu. Tapi ya pada kenyataannya mungkin kadang-kadang, kadang sering, ya, kita kalau tidak pernah rasanya enggak. Kita itu secara alami itu kan ingin selamat, ya. Nah, kadang-kadang rasanya enggak, antara selalu dan sering, ya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak maksudnya namanya manusia kan tempatnya salah, kadang-kadang kita bersalah dengan tidak berhati-hati, tapi secara umum kita itu terdorong untuk hati-hati bicara. Karena pasti ada saatnya kita tidak hati-hati dan kita akan terkena akibatnya. Aku mendengarkan hal-hal yang baik, itu harus selalu, ya, kita mendengarkan hal-hal yang baik, ya.
Atau kalau masih sering ya nggak apa-apa lah ya. Ini apa adanya saja ya, selalu atau sering. Jadi usahakan sekarang mendengarkan yang baik-baik. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak baik yang tidak bisa kita hindari. Jadi mungkin ini lebih ke sering ya. Eh, ada hal-hal tidak baik yang terpaksa harus kita dengar. Ya, sikap kita ya harus apa ya, berpikiran positif, positive thinking. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita dengar. Kadang-kadang kita terpaksa ya mendengar orang mengumpat atau orang gibah atau orang membicarakan orang lain karena secara tidak sadar orang itu ada di dekat kita atau ngajak kita ngomong. Tapi kita memilih, kita bisa memilih. Kita kadang-kadang tidak bisa menghindari memang kata-kata yang buruk, tapi kita bisa memilih untuk mengambil sikap yang baik, ya kan? Nah, aku mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iya selalu setiap hari kan. Kita setiap sholat pasti membaca ayat-ayat Allah, berdoa ya. Mulai paling tidak kan sebelum memulai belajar kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa gitu kan ya. Aku menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, harus selalu menghindarkan diri. Ya. Oke. Cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Coba dengarkan bacaan Al-Quran berikut ya. Baik Pak. Lah, mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, tuliskan maksud gambar di atas. Kita, ini tadi ya, mendengarkan ayat-ayat ya seperti disampaikan sebelumnya. Kita mendengarkan, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan poin ketiga ya, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud gambar di atas adalah kita selalu mendengarkan ya. Kita lihat mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hasil diskusi kelompok diserahkan ya. Atau saat guru membaca Al-Qur'an, kita mendengarkan dengan baik, boleh alternatif jawabannya ya. Saat siapapun ya, saat ada orang membaca Al-Qur'an kita dengarkan dengan baik. Dengan baik. Nah, ayo berlatih satu. Pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Nah, enak ini kayak gini ya, sudah ada jawabannya. Buat garis penghubung di antaranya, lihat contoh. Az-Sami, Allah Maha mendengar. Harus dihindari. Apa ini? Bisikan hambanya, hal-hal yang baik. Masa menghindari hal-hal yang baik? Bagaimana? Harus didengarkan ucapan yang tidak baik. Harus dihindari adalah ucapan yang tidak baik. Ayat-ayat Allah harus didengarkan. Allah mendengar bisikan hambanya. Ya, jangankan bisikan, di dalam hati itulah Allah mendengar. Iya kan? Allah memang Maha mendengar sesuai dengan sifatnya As-Sami. Harus mendengarkan apa ini? Yang belum, hal-hal yang baik. Kita harus mendengarkan hal-hal yang baik. Ya. Kalau ada hal-hal yang buruk kita hindari. Misalnya ada teman yang sedang mempergunjingkan atau membicarakan orang lain, kita menghindarinya. Ya, kalau tidak bisa melarangnya. Lafalkan kata as-sami dan artinya lakukan dengan temanmu. As-sami artinya Maha mendengar. Oke. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kita belajar tentang sifat Allah. Ya. Yang Maha mendengar. Mendengar. As-Sami.
ada komanya gitu ya. As-sami ada cet, nah gini. Ada ain di belakangnya. Apa yang kamu lakukan apabila mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran? Mendengarkan dengan baik. Ya, belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Tenang, ya, merasa tenang dan tentram. Nah, hati rasanya adem, nah, gitu orang Jawa bilang. Tuliskan dalam selembar kertas. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani. Kalian boleh agak panjang ya setelah mendengar Al-Quran. Jadi em, apa merasa rileks, merasa kayak beban hidup itu berkurang. Ya, terangkan seperti itu biar jadi panjang ya kan. Gak terlalu pendek. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Masih ada satu video lagi nanti di bab 9 ini atau pelajaran 9 ini, yaitu tentang pengayaan dari buku guru. Ya, tunggu update berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.